Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan UAS dari Bapak Budi, yaitu mata kuliah gizi. Di sini saya mengambil tema nutrisi atlet. Saya nama Lukman Hadi Chandra. Nomor induk mahasiswa 201070009. Prodi PJKR semester 2 Universitas Kauripan Kediri. Kebutuhan dalam meningkatkan performa olahraga diperlukan latihan dan bakat, juga faktor penunjang, antara lain asupan nutrisi yang optimal. Asupan nutrisi ini penting bagi atlet yang mempunyai kebutuhan energi lebih besar daripada bukan atlet. Apalagi jika atlet tersebut juga masih dalam masa pertumbuhan. Nutrisi optimal ini mempunyai prinsip kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang. Berikut ini ulasan secara umum dan singkat mengenai nutrisi atlet. Gizi lengkap dan seimbang berarti konsumsi makanan yang mengandung bahan sebagai sumber energi, sumber pembangun, dan sumber penunjang. Sumber energi utama berasal dari makanan yang mengandung karbo, lemak, dan protein. Sumber pembangun terutama berasal dari makanan yang mengandung protein. Diperlukan vitamin antara lain A, B, C, D, E, dan K. Mineral antara lain kalsium, yodium, kalium, natrium, magnesium, seng, besi, fosfor, dan klor, serta serat. Contohnya vitamin C dan seng adalah koenzim yang membantu agar enzim dalam tubuh bekerja lebih optimal. Vitamin B12 dan zat besi penting dalam pematangan sel darah merah dan pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah yang diproses dalam tubuh sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan gizi. Kebutuhan kalori. Kalori yang dibutuhkan bagi orang biasa yaitu berkisar antara 2000 kilokalori atau 32 sampai 38 kilokalori per kilogram berat badan. Sedangkan seseorang atlet membutuhkan antara 5000 kilokalori, berkisar antara 80 sampai 95 kilokalori per kilogram berat badan, yaitu terdiri dari pertama karbohidrat 50 sampai 60%, lemak 30 sampai 35%, protein 10 hingga 15%. Mengingat kebutuhan atlet dengan kalori yang lebih banyak, maka dapat diberikan dengan 5 kali penyajian. Contoh, makan pagi 21% kilokalori atau setara dengan 1050 kilokalori. Makan pagi 2 ringan 14% kilokalori atau setara dengan 700 kilokalori. Makan siang 27% kilokalori setara dengan 1350 kilokalori. Makan malam 23 kilokalori setara dengan 1150 kilokalori. Makan ringan 15% kilokalori setara dengan 750 kilokalori. Next, selanjutnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait antara waktu pemberian dan jenis nutrisi dengan waktu latihan adalah sebagai berikut. Ada 3, yaitu yang pertama nutrisi sebelum latihan. Jika komposisi makanannya lengkap, makanan sebelum latihan dilakukan jangan kurang dari 3,5 jam. Saat makanannya tepat, perlu diperhatikan untuk menghindari rasa penuh pada perut. Yang kedua yaitu nutrisi saat latihan. Jangan lupa minum air putih
dan minum manis secukupnya. Yang ketiga, nutrisi saat pemulihan. Minuman boleh manis, diberikan beberapa menit setelah latihan. Tetapi makan dengan porsi besar sebaiknya menunggu kira-kira 1 jam. Mengingat kebutuhan nutrisi tidak terlepas dari jadwal dan jenis latihan yang dilakukan. Maka koordinasi dengan tim pelatih sangatlah penting. Next, selanjutnya program ketika mendekati saat pertandingan. Ada program nutrisi khusus yang antara lain dapat berguna untuk meningkatkan simpanan energi, terutama dalam bentuk glikogen dan lemak. Yang pertama, glikogen dapat dari karbohidrat. Glikogen cepat sekali diubah menjadi energi, tetapi jumlah energi yang dihasilkan sedikit, sehingga cocok untuk olahraga sprint atau anaerobik. Yang kedua, sedangkan lemak membutuhkan proses lebih lama untuk menjadi energi, namun jumlah energi yang dihasilkan lebih banyak sehingga cocok untuk olahraga endurance atau aerobik. Ada catatan di sini. Minuman teh jangan dikonsumsi terlalu sering karena dapat menghambat penyerapan besi atau Fe. Berikut ini contoh 5 penyajian sederhana. Waktu makan pagi 1. Makanan pokok nasi 1 piring penuh dengan lauk utama yaitu daging ayam atau sapi 1 ons. Lauk tambahan tahu atau tempe 1. Sayuran urap 1 mangkok. Buah bisa menggunakan pisang. Minuman susu 1 gelas besar. Makan pagi 2. Roti tawar oles margarin atau keju plus meses 5 potong plus susu coklat. Makan siang, makanan pokoknya nasi 1,5 piring dengan lauk utama daging ayam atau sapi. Lauk tambahan bisa telur atau tahu atau tempe sebanyak 2. Sayurannya menggunakan sayur bening 1 mangkok, buahnya bisa menggunakan jeruk, minumannya yogurt atau air kacang hijau. Untuk makan malam, makanan pokoknya bisa menggunakan nasi 1 piring penuh dengan lauk daging ayam atau sapi 1 ons, dengan lauk tambahan bisa telur atau tahu atau tempe 1. Sayur-sayuran 1 mangkok, buahnya bisa menggunakan apel, minuman susu 1 gelas besar. Untuk makanan ringannya bisa menggunakan hamburger plus susu 1 gelas atau milkshake. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam olahraga.